فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kebahagiaan, ketenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang hadir di Masjid Al-Marzuq yang kita cintai ini. Tak lupa mari kita perbaiki niat kita, memperbaiki tujuan kita. Kita di sini bukan sedang mengalap dunia, tidak mengalap harta, tapi kita sedang mengalap merebut warisan dari para ulama yang ditinggalkan kepada kita. Karena memang itulah yang bisa kita ambil dari mereka. Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma. Para ulama itu para pewaris dari Nabi SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Dan mereka tidak mewariskan dinar, dirham, emas, perak maupun yang lainnya dari para nabi. Mereka mendapatkan warisan ilmu, karena para nabi tidak mewariskan dunia, tapi mewariskan ilmu. Jadi kita di sore hari yang mulia ini insyaallah sedang mencari dan merebut warisan-warisan yang memang dibagikan oleh para ulama kepada kita melalui faidah-faidah yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sedang kita bacakan pada hari ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Di antaranya kita sebutkan beberapa penjelasan dari kitab Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam bi syarhi Umdatul Ahkam. Kita sampai pada hadis yang ke-25. Kemarin kita sebutkan bahwa hal yang najis harus kita bersihkan. Namun najis bermacam-macam. Dahulu sering kita dengar, atau sampai sekarang masih kita meyakini bahwa najis ada 3 macam. Ada najis yang ringan, ada najis yang sedang, ada najis yang berat, memiliki level. Istilahnya dalam bahasa Arab, najasah mukhaffafah itu yang ringan, najasah mutawassithah itu yang sedang, najasah mughalladhah itu yang berat, level-levelnya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh atau satu contoh. Karena memang yang biasa dicontohkan oleh para ulama untuk najis yang ringan hanya ini yang sejauh kami tahu, ya. Yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, ya. Air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. An Ummi Qais
binti Mihsan Al-Asadiyah, salah seorang sahabiyah bernama Ummu Qais. Annaha atat bibnin laha saghir. Beliau membawa anaknya yang masih kecil, masih bayi. Membawa kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'kulit ta'am. Yang mana anak ini belum makan makanan apapun. Ya, baru minum ASI saja. Ya, baru nyusu saja. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijri. Lalu Nabi dudukkan di pangkuan beliau. Hijr. Hijr ini pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak yang berharokat kasrah. Namun kalau benda atau area yang ada di samping Ka'bah itu disebut hijr, tapi bukan pangkuan. Maksudnya apa? Tembok yang terbuat dari batu. Hijr. Dan penyebutannya bukan Hijr Ismail sebenarnya. Meskipun yang masyhur disebutnya Hijr Ismail. Yang benar penyebutannya adalah Hijr saja. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ismail alaihissalam usianya atau masa hidupnya jauh sebelum zaman Rasulullah SAW, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Hijr, area yang ada di samping Ka'bah itu baru dibangun, baru ada itu di zaman Rasulullah SAW masih muda, usia 25 tahunan. Belum menjadi nabi, beliau membantu renovasi Ka'bah, dananya kurang, maka dibangun seadanya. Area yang tersisa tidak terbangun diberikan tanda dengan tembok yang terbuat dari batu itu. Disebut dengan hijr. Itu di zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau hijr di sini maksudnya adalah pangkuan. Ya. Dan ini termasuk kebiasaan yang baik. Jadi para sahabat Nabi SAW, termasuk diantaranya ibu-ibu diantara mereka, suka bawa anak kecil mereka ke Nabi SAW agar apa? Agar didoakan. Dan mahal sekali doanya Nabi SAW, karena sekali Nabi mau mendoakan, insya Allah mustajab. Ya. Insya Allah mustajab. Seperti doa Nabi untuk Anas bin Malik yang waktu kecil sudah dihibahkan atau dikhidmahkan kepada Nabi SAW oleh orang tuanya. Nabi doakan Anas bin Malik, dan beliau ketika dewasa jadi orang yang masya Allah alim, takwa, banyak harta, banyak anak sesuai dengan doa Nabi SAW. Nah, Nabi SAW pun sebagaimana manusia biasa suka sama anak kecil, normalnya. Walaupun nggak semua orang ya, ada orang juga yang nggak suka sama anak kecil. Tapi mayoritas orang suka sama anak kecil. Kenapa? Imut, ya, lucu, nggak punya dosa. Salah pun nggak nyebelin ya biasanya. Salah malah kita ketawa. Kalau orang besar itu kan sudah ndak imut ya, kalau salah kita marahin, jengkel. Nah, para sahabat Nabi SAW membawa bayi-bayi mereka ke Nabi SAW agar didoakan oleh beliau, termasuk juga dapat berkahnya beliau. Karena para ulama sepakat, jasadnya Nabi SAW, zatnya Nabi SAW penuh berkah. Baju yang dipakai oleh Nabi, ya, keringatnya beliau, para sahabat rebutan keringatnya Nabi SAW. Air sisa wudunya Nabi SAW diperebutkan oleh para sahabat. Khusus untuk Nabi SAW. Selain Nabi, ya, maka mayoritas ulama mengatakan zatnya tidak berkah, ya, tapi yang berkah mungkin bisa ketakwaannya, kesolehannya. Semulia apapun, ya, orang itu tidak akan zatnya memiliki berkah seperti berkahnya Nabi SAW. Kalau Nabi SAW memang diperebutkan. Nabi pernah suatu ketika nanyain sahabatnya, siapa yang dulu pernah saya zalimi? Saya mau minta maaf. Nabi tahu bahwasanya
Kalau bawa kezaliman sampai hari kiamat nanti merugi. Ya. Ada salah seorang sahabat di antara riwayat yang kami baca, dia bilang, wahai Nabi, engkau pernah nyogok perut saya atau badan saya dengan tongkat gara-gara saya tidak lurus softnya saat mau perang. Ya. Tidak lurus softnya, berdiri kemudian didorong pakai tongkat engkau. Saya merasa sakit, wahai Nabi. Saya mau kisos jenengan. Para sahabat kaget. Masya Allah, ada orang berani mau kisos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teganya, ya. Harusnya meskipun sakit ya, kalau Nabi dimaafkan. Akhirnya Nabi, ya sudah nih tongkat, pukul saya. Sahabat itu bilang, Nabi, waktu jenengan pukul saya atau mendorong saya, itu saya tidak pakai baju. Maka Nabi lepas bajunya. Tambah jengkel lagi para sahabat, tapi Nabi sendiri yang mau. Ya. Sahabatnya udah tidak tega lagi. Ternyata apa? Ketika Nabi SAW buka bajunya, sahabat itu malah memeluk Nabi SAW. Pengen nyentuh kulitnya dengan kulitnya Rasulullah SAW. Karena emang jasad beliau ya berkah, penuh berkah. Ya, sahabat ini pengen mendapatkan keberkahan dari sentuhan dengan Nabi SAW. Nabi pernah meludah ludahnya, bisa menyembuhkan matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Ali mau dipilih Nabi untuk jadi panglima perang Khaybar. Jadi Khaybar itu ibarat benteng orang-orang Yahudi. Nabi pengen nembus, berhari-hari tidak berhasil, berminggu-minggu kalau tidak salah. Kemudian Nabi SAW bilang, besok, malamnya Nabi bilang, besok saya mau kasih panji perang Khaybar ini ke salah seorang yang Allah cinta dia dan dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia dan dia juga cinta pada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah dia akan menang. Dia bisa bawa kita untuk masuk ke Khaybar. Maka para sahabat malamnya ya, pada ngarepin semoga saya. Kenapa? Karena kalau besok dikasih panji sama Rasulullah, berarti dia sudah dapat rekomendasi dari Rasul, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun sudah cinta kepada dia dan Rasulnya. Besoknya Nabi SAW mulai ngelihat kanan kiri tidak ketemu, mana Ali? Sahabat bilang, Ali sakit matanya wahai Nabi di tenda. Maka Nabi SAW datang ke tenda beliau, kemudian diludahi dengan lidah Rasulullah SAW, sembuh. Langsung sembuh, Nabi berikan panji dan maju perang, berhasil menangkan perang Khaybar. Ini diantara contoh-contoh keberkahannya Nabi SAW. Tapi sekali lagi, kalau selain Nabi, ya, sejauh yang kami yakini tidak memiliki keberkahan dalam zatnya. Tapi bisa saja orang memiliki keberkahan dalam doanya, dalam ketakwaannya, kesolehannya, akhlaknya, ya, ilmunya. Saya ada seorang misalnya kiai, saya mau duduklah sama beliau ngalap berkah, tapi bukan dari jasadnya, tapi dari apa? Dari ilmunya misalnya, dari kesolehannya, dari ketakwaan, dari ibadahnya dan lain sebagainya. Maka bisa ya, seperti itu. Fabala ala thawbi. Tiba-tiba si anak ini pipis ya, kencing di pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in. Da'a kalau ketemu huruf bi maksudnya adalah minta diambilkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan air, fanadhahu ala thawbih walam yaghsilhu. Ya, fanadhahu ala thawbih walam yaghsilhu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memercikkan air saja, tidak sampai airnya mengalir. Tidak sampai airnya mengalir, tapi hanya dipercikkan saja, walam yaghsilhu, tanpa mencucinya atau membasuhnya. Sebelumnya, kalau tidak salah, kalimat nadhaha ini dimaknai oleh para ulama mencuci. Ya. Namun di sini dimaknai hanya memercikkan karena ada tambahan dari Ummu Qais, beliau mengatakan walam yaghsilhu. Nabi tidak sampai mencuci, berarti hanya memercikkannya saja. Kembali ke asal kata kalimat nadhaha, yaitu hanya memercikkan air saja. Lalu Syekh Ibnu Qudamah mencantumkan hadis yang lain, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabi, dibawakan seorang bayi, seorang anak di hadapan Rasulullah, fabala ala thawbih, lalu kencing, fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyah. Dalam riwayat Aisyah lafaznya fa'atba'ahu, minta diambilkan air lalu maknanya sama, dipercikan. Wali Muslim fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsil. Atba'a mengikutkan aslinya, memboncengkan, mengikutkan. Maksudnya di sini adalah memercikan tempat yang terkena air kencing tadi dengan air walam yaghsilhu. Tambahan yang sama dengan hadis Ummi Qais yang memberikan keterangan Nabi tidak sampai mencuci, ya, tidak sampai membasuhnya. Al-ma'na al-ijmali, makna globalnya yang disebutkan oleh Syekh. Kana sahabatu radhiyallahu anhum ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Sahabat seringkali membawa bayi-bayi mereka ke hadapan Rasulullah liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum, agar mereka mendapatkan keberkahannya beliau dan keberkahan doa Nabi untuk anak-anak mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min latafati, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat lemah lembut, wa karami akhlaqihi, mulia akhlaknya beliau, dan sayang kepada anak salah satu bentuk akhlak yang mulia. Ya, artinya kalau ada orang tidak suka sama anak kecil, kurang terpuji sebenarnya. Ya, walaupun sebenarnya kadang-kadang ini sifat naluri atau sifat fitrah. Ya. Namun kalau memang kita merasa diri kita kurang suka dengan anak kecil, kita usahakan sayang kepada anak kecil. Karena dulunya kita kecil, suka disayang. Nanti kita juga berkeluarga, punya anak kecil. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati dan memuliakan orang yang lebih besar dan tidak menyayangi orang yang anak yang lebih kecil. Nah, sehingga akhlak menyayangi kepada anak kecil termasuk akhlak yang terpuji, sangat mulia. Ya. Sehingga kita sabar ya menghadapi mereka, berusaha. Ini salah satu yang berat ya. Saya sendiri merasakan sulitnya sabar menghadapi anak kecil, bahkan kepada anak sendiri. Ya. Jujur bapak-bapak yang sudah punya anak, siapa yang tidak pernah marah kepada anaknya? Ya. Berusaha sebisa mungkin sayang, dan Nabi SAW termasuk orang yang penyayang. Ya. Tapi memang tidak punya anak laki-laki yang tumbuh sampai besar. Ya. Tapi Nabi sempat punya anak laki-laki, ya, Al-Qasim, ya, kemudian Ibrahim. Ya. Namun mereka wafat di masa kecil mereka. Tapi Nabi punya cucu yang sampai besar, yaitu Hasan dan Husain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang menikah dengan putri beliau yaitu Fatimah. Hasan dan Husain seringkali dipangku, digendong sama Nabi. Sholat mau gendong Hasan dan Husain. Sampai-sampai Nabi SAW lagi sujud, cucu beliau ini lagi naik punggungnya beliau tidak tega untuk bangun dari sujud, nunggu sampai selesai hajatnya si bocah ini, yaitu Hasan atau Husain. Cucunya selesai, sudah puas main-main, turun dari pundaknya, baru Nabi bangun dari sujud. Ini bentuk sayangnya Nabi SAW kepada anak kecil. Min latafatihi wa karami akhlaqihi, ya, yastaqbiluhum bima jabalahu Allah alaihi minal bishri was samahah atau bushri. Intinya Nabi SAW suka sayang, lemah lembut, ya, toleransi, ya. Sifat manusia secara umum seharusnya seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sifat jibillah, ya, atau jibiliyah, sudah ditanamkan di dalam diri Rasulullah SAW, pemberian dari Allah. Faja'at Ummu Qaisin bibnin laha saghir, maka datang Ummu Qais dengan membawa anak miliknya, anaknya yang masih kecil, dan ini ibn, anak laki-laki, ya. Kalau disebut ibn itu identik dengan laki-laki. Kalau perempuan disebutnya apa?
Anak perempuan bahasa Arabnya apa? Hah? Ibn bahasa Arabnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan? Masa nggak tahu? Biasanya kalau ada orang meninggal disebut Fatimah binti fulan, bintun. Itu anak perempuan. Tapi kalau misalnya disebut kalimat waladun, itu anak yang umum. Bisa berarti anak laki-laki atau anak perempuan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawwil unsayyi. Allah sebut aulad, zakar maupun unsa disebut aulad, walad. Disebutnya walad. Tapi kalau disebut ibn saja maka maksudnya hanya anak laki-laki. Dan ini perlu difahami karena nanti akan memberikan faidah tambahan. Untuk bintun atau anak perempuan beda hukumnya. Dan nanti kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh dalam penjelasannya kenapa dibedakan. Dan memang ada hadisnya. Yataqawwatul laban, yataqawwat. Baru makanan pokoknya hanya laban, susu ASI dari ibunya. Walam yasil ila sinnit taqawwuti bi ghairil laban. Belum sampai usia makan dari selain laban, selain susu. Biasanya usia berapa, Pak? Boleh makan makanan tambahan. Sering kali disebut MPASI ya. MPASI atau apalah istilahnya, makanan pendukung ASI. Kalau tidak salah biasanya usia 6 bulan. Ya, 6 bulan. Anda tahu ini bapak-bapak yang ngurusin ibu-ibu. Nggak pernah ngurusin. Cuma beres. Ya, biasanya usia 6 bulan. Boleh diberikan makanan selain ASI tapi tetap yang lembut-lembut ya, bubur dan lain sebagainya. Sayuran pun boleh tapi di blender ya, atau direbus dengan begitu lembut. Intinya anak ini belum sampai usia 6 bulan atau usia bisa makan selain ASI. Famin rahmatihi ajlasahu fi hijrihil karim. Lalu di antara bentuk sayangnya Nabi dudukkan di pangku. Dan Nabi SAW tidak merasa gengsi duduk sama anak kecil. Ya. Nabi SAW sering kali duduk dengan anak-anak, bahkan menyapa pun tidak sungkan. Karena ada orang yang saking merasa berwibawanya, ya, malas berurusan sama anak kecil. Nabi SAW pernah melewati salah seorang anak yang baru kehilangan burungnya. Burungnya wafat atau meninggal. Namanya Nughair, nama burungnya. Kemudian Nabi SAW lewat melihat anak ini sedih, dihibur sama Nabi SAW, disapa. Ya, mungkin namanya Umar, tapi Nabi panggil ya Abu Umair. Wahai Abu Umair, padahal masih kecil, belum punya anak, tapi dikasih kunyah sama Nabi. Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair lagi apa? Ketika tahu Nabi SAW mengajak bercanda, mengingatkan dengan Nughair, aslinya dia sedih, karena melihat Rasulullah SAW dia senyum, ketawa. Nah ini anaknya juga dipangku sama Nabi SAW. Anaknya siapa? Anaknya Ummu Qais. Dan yang diriwayat Aisyah juga, Aisyah hanya mengatakan utiya bisobi, Nabi didatangkan seorang anak bayi. Ya, bisa jadi yang dilihat oleh Aisyah juga sama, maksudnya adalah Ummu Qais, anaknya Ummu Qais. Fabala as-sabiyyu ala thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si sobi tadi, si bayi tadi, laki-laki tadi kencing atau pipis di pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa talaba ma'an, maka Nabi minta air. Farasha makanal baul, maka Nabi percikan. Rash sama maknanya dengan nadhaha, ya, dengan mengambil air di tangannya yang basah kemudian dipercikan. Bedanya apa dengan ghusl? Kalau ghusl disiram, dialirkan air, dibasuh, ya. Min thawbihi rasyan wa lam yaghsilhu ghuslan, tanpa mencucinya. Kita sebutkan khilaf ulama. Dari hadis ini kita pahami bahwa
najis dari air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, ya, di bawah usia 6 bulan tadi, hanya perlu dipercikan saja. Yang menjadi khilaf adalah bagaimana kalau bayi perempuan? Kalau bayi perempuan, kata Syekh, yara ta'ifatu minal ulama'i anna adh-dhakara wal untha sawa'un fil iktifa'i bin nadhi qiyasan lil untha 'ala adh-dhakar. Kata Syekh, sebagian ulama ada yang menyamakan perempuan juga cukup dengan dipercikkan saja. Ya. Wa tara ta'ifatun ukhra, sebagian lagi tidak menyamakannya. Bahkan mengatakan bahwa baik bayi laki-laki maupun perempuan annahuma sawa'un fi wujubil ghusli wa 'adamil iktifa'i bin nadh. Harus dicuci, dibasuh. Tidak boleh dipercikan. Lalu beliau mengatakan wa kilab ta'ifataini lam yastanida ila dalil. Dua kelompok ini, dua pendapat ini tidak ada dalilnya. Yang sama-sama mengatakan harus dicuci dan dibasuh, ini nggak ada sandarannya, nggak ada pegangannya. Yang berpendapat sama-sama cukup dipercikan juga tidak ada pegangannya. Sedangkan pendapat yang benar adalah membedakan antara air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kata Syekh, wan nadhu lidzakar, sedangkan yang dipercikan itu untuk bayi laki-laki, wal ghuslu lil unsa, dibasuh, dicuci, disiram itu untuk perempuan. Huwallazi tadullu alaihi al-ahaditsus sharihatus sahihah. Inilah yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih dan sharih. Hadisnya sahih dan gamblang lafaznya. Tidak salah riwayatnya, yurashu aw yundahu min bauli as-sabi wa yusalu min baulil jariyah. Kalau ada salah lafaznya seperti itu. Gamblang. Nabi mengatakan dengan secara jelas, terus terang, bahwa bayi laki-laki cukup dipercikan, sedangkan bayi perempuan air kencingnya harus yugsal, dibasuh atau dicuci. Ya. Wa huwa madhhabul a'immah asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wal Auza'i wa Ibn Hazm wa Ibn Taimiyah wa Ibn al-Qayyim wa ikhtarahu Syekhuna as-Sa'di aw as-Sa'di wa katsirun minal muhaqqiqin. Ini pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah, Al-Auza'i, Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, termasuk guru beliau yaitu Imam As-Sa'di. Ya, Imam As-Sa'di yang mengarang atau menulis tafsir ringkas namanya tafsir As-Sa'di. Ya, Taysirul Karimir Rahman kalau tidak salah. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya memang dibedakan antara bayi laki-laki dengan perempuan, dan ada hadisnya secara gamblang. Ya, meskipun hadis yang dicantumkan dalam kitab Umdatul Ahkam yang kita baca ini hanya kisah bayi laki-laki saja, di hadis lain disebutkan secara jelas bahwa bayi perempuan diperlakukan dengan cara berbeda pembersihan najis kencingnya. Najis dari air kencingnya. Nanti disebutkan oleh Syekh di antara hikmahnya apa. Namun sebelumnya kita sebutkan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, najasatu baulil ghulam wa illam ya'kul at-ta'ama li syahwah. Najasatu baulil ghulam, bahwasanya air kencing anak laki-laki itu najis. Sudah disepakati para ulama, ya. Bahwa setiap yang keluar, kotoran yang keluar dari dua sabil, kubul maupun dubur dari manusia, maka najis, sudah pasti najis. Termasuk bayi laki-laki, meskipun bayi laki-laki levelnya tidak seberat air kencing yang lainnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, wa illam ya'kulit ta'ama li syahwah. Beliau memberikan keterangan yang lebih jelas. Bukan hanya belum makan apa-apa, tapi yang belum makan karena memang syahwah, karena memang pengen. Karena mungkin kadang-kadang ada bayi yang tidak sengaja atau terpaksa makan sesuatu selain ASI, padahal usianya masih di bawah 6 bulan misalnya. Mungkin dia perlu dikasih obat mungkin, ya, atau tidak sengaja makan sesuatu. Ya.
Tidak tahu, dia bukan karena tahu itu makanan. Taunya mungkin dia lapar, sembarang dia makan, padahal dia bukan makanan yang layak bagi dia. Nah, yang seperti ini tidak dianggap, tetap dianggapnya sebagai bayi yang belum makan apa-apa. Ya, sehingga di sini dijelaskan wa illam ya'kulit ta'am li syahwah. Ya, beda dengan yang di usia lebih dari itu, ya, yang sudah pengen makan yang lainnya karena memang sudah berkeinginan untuk makan selain ASI tadi. Yang kedua, kifayatur rasyil ladzi la yablughu darajatal jiryan. Cukupnya memercikan yang tidak sampai derajat mengalirkan air, tidak sampai tingkat membasahinya atau mengalirkan airnya. Litathhiri baulil ghulam, untuk mensucikan air kencing anak laki-laki. Yang ketiga yang bisa kita ambil, di sini ditekankan lagi oleh Syekh, akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimah. Ya. Jadi para ulama tidak hanya mengambil hukumnya saja. Ya, hukumnya dari hadis ini memang air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI cukup dipercikkan. Namun beliau ambilkan faedah yang lainnya, diantaranya adalah lembutnya beliau, kasih sayangnya beliau terhadap anak kecil, ya. Mulianya akhlak beliau. Wa tawadhu'uhul jam. Ini bentuk rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini penghulu, pemimpinnya seluruh anak manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Wala fakhr, tapi bukan sombong, tapi memang untuk menunjukkan bahwasanya beliau manusia terbaik. Ya. Beliau manusia terbaik secara mutlak. Secara mutlak, tapi pun mau, ya, berinteraksi dengan anak kecil, bahkan dikencingin pakaiannya, ya, dipipisin sama anak kecil, dan dia tidak masalah. Beliau tidak masalah, tidak marah dan lain sebagainya. Kelirunya kita yang bukan siapa-siapa, atau punya jabatan pun tidak seberapa, kemudian tidak mau rendah hati, tidak mau memiliki tawadhu, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mulai disebutkan oleh Syekh, kenapa dibedakan antara air kencing anak laki-laki dengan air kencing anak perempuan. Faidah, ikhtalafa al-ulama'u fi as-sabab alladhi awjaba at-tafriqa baina baulil ghulami wa baulil jariyah. Para ulama berselisih pendapat tentang sebab, alasan kenapa dibedakan. Wa talammasa kullu minhum hikmah. Mereka mencoba meraba-raba, mencari-cari, menerka-nerka hikmahnya apa. Jadi banyak diantara para ulama yang menyebut, oh mungkin hikmahnya ini, oh mungkin hikmahnya ini. Sharat fi nadharihi al-fariqah al-munasibah. Setiap ulama menganggap, oh ini hikmahnya ini yang menunjukkan alasan yang tepat untuk membedakan antara air kencing laki-laki dengan air kencing perempuan, anak laki-laki maupun perempuan. Wa ahsanu hadhihi at-talammusat ahadu amrayn. Di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama, beliau mengambil dua yang paling baik, dua yang paling bagus, ya, pilihan beliau. Yang pertama, annal ghulam indahu hararatun ghariziyatun zaidah ala hararatil jariyah. Anak laki-laki itu, bayi laki-laki itu punya hararah, sifat panas yang naluri, alami, ghariziyah, zaidah, lebih banyak ala hararatil jariyah daripada sifat panas yang ada di dalam tubuh anak perempuan, bayi perempuan. Yang mana hawa panas atau sifat panas ini, atau boleh tidak kita sebut metabolismenya, pembakarannya, ya, tatbukhut ta'am, yang bisa memasak makanan yang ada di tubuhnya, yang masuk ke dalam tubuhnya, aslinya. Wa tulattiful fadalatil kharijah, yang kemudian di antara dampaknya bisa memperlembut kotoran-kotoran yang keluar, termasuk juga air kencingnya. Dan saya sempat iseng-iseng tanya ke Google gitu, ya. Maksudnya adalah memang ada di urinnya bayi laki-laki itu lebih lembut dan tidak mudah membekas pada media yang
media yang terkena dari air kencing tadi. Sedangkan urinnya bayi perempuan itu lebih lengket. Dan bisa jadi mungkin lebih bau atau lebih pesing. Wa ma'a hadhihi al-hararah, kata Syekh, dengan kelebihan sifat panas ini, kaunu ta'amit tifli latifan. Makanannya anak bayi laki-laki itu lebih lembut, li'annahu labanun. Ya, karena makanannya bayi itu adalah susu saja dulu. Ya, asupannya adalah susu saja. Bayi secara umum. Wal jariyah, sedangkan anak bayi perempuan, bayi anak perempuan, laisa ladaihal hararatul mulattifah. Tidak ada hawa panas yang bisa melembutkan itu. Wa yu'ayyidu hadza taqyidu nadhin najasati bi'adami aqli ta'am. Dan beliau menangkap hal ini dari lafaz penjelasan para ulama atau para perawi, bayi yang disebutkan adalah bayi yang belum makan apa-apa, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Sehingga dari lafaz ini ya, disimpulkan intisari yang tadi disebutkan, hikmah yang tadi disebutkan. Sehingga di hadisnya disebut bi'adami akli ta'am, belum makan makanan apa-apa, illal laban, kecuali hanya ASI saja. Sehingga air kencing yang keluar dari bayi laki-laki tadi yang belum makan apa-apa selain ASI masih ringan. Sedangkan bayi perempuan, meskipun dia belum makan apa-apa, tapi dia tidak memiliki hararah yang seperti yang dimiliki oleh bayi laki-laki. Sehingga air kencingnya atau urinnya berbeda. Ini hikmah yang pertama. Jadi hikmah yang pertama terletak dari zat urinnya tadi. Hikmah yang kedua diambil dari hal yang di luar air kencingnya. Tidak membicarakan air kencingnya, tapi membicarakan kebiasaan manusia. Kata beliau, "Ats-tsani annal ghulama 'adatan arghabu ilan nasi minal jariyati fayaksuru hamluhu wa naqluhu." Biasanya, kata beliau ini ya, bayi laki-laki itu lebih disukai oleh orang-orang daripada bayi perempuan, anak perempuan. Fayaksuru hamluhu, sehingga orang lebih banyak gendong, bawa, ngemban bayi laki-laki. Ya. Wa tabashuri najasatihi atau wa tubashiru najasatahu, sehingga najisnya pun mudah untuk terkena oleh orang yang menggendongnya. Mimma yusabbibul masyaqqata wal haraj, karena orang-orang lebih suka menggendong bayi laki-laki sehingga lebih beresiko terkena kencingnya bayi laki-laki, dan sulit kalau harus selalu dicuci ketika kena kencingnya bayi laki-laki, ya, masyaqqah wal haraj, kesulitan. Fasumiha bi takhfifi najasatihi, maka ditoleransi dalam agama, dimaafkan untuk najisnya, cukup dengan cara yang simpel membersihkannya, yaitu dengan dipercikannya saja. Ini menurut beliau. Nggak tahu menurut Bapak Ibu, benar nggak bayi laki-laki lebih nyenengin daripada bayi perempuan? Benar. Apa alasannya? Karena anak perempuan suka ngambekan. Anak perempuan repot, ya, suka ngambek. Jadi lebih suka sama anak laki-laki. Atau biasanya kalau sama anak perempuan, biasanya orang agak segan mau megang atau mau ngajak bercanda, mungkin mudah nangis. Sedangkan bayi laki-laki lebih bandel, ya, lebih nyantai gitu, bisa diajak orang ngomong, yang orang baru pun enggak terlalu takut dan lain sebagainya. Sedangkan bayi perempuan biasanya lebih mudah takut, sehingga orang lebih suka gendong bayi laki-laki. Walaupun sebenarnya ya, kita tidak menggampangkan ya menyentuh bayi orang. Kadang-kadang diri kita kotor atau ada kuman, sedangkan bayi itu rawan sekali, riskan sekali, apalagi yang baru lahir.
Sehingga bagusnya kalau nengok bayi yang baru lahir, ya, jangan asal nyentuh. Ya, bahkan sampai ada suami istri yang suami istrinya sendiri, bapak ibunya sendiri tidak pengen nyentuh sembarangan, kecuali harus dengan hati-hati dan lain sebagainya, karena tadi apalagi kita yang hanya pengunjung, maka jangan asal jewel bayinya, ya, nyubit atau gendong dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang tidak suka. Bukan tidak suka karena bayinya disayang sama orang, suka, tapi tidak sukanya karena khawatir tadi ya tertular kuman dan lain sebagainya. Beda kalau bayinya udah agak besar sedikit, apalagi sudah bisa jalan dan lain sebagainya. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang ditawarkan ya, yang punya bayi datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambah Nabi Insya Allah zatnya bersih, suci, tidak bakal mendatangkan penyakit. Nah, sehingga bayi laki-laki yang mudah digendong oleh orang ini, kalau seandainya cara mensucikan najis dari air kencingnya selalu disamakan dengan najis-najis yang lain, akan merepotkan. Sedangkan kata Syekh, di dalam agama itu selalu ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kata Syekh, wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu 'ani syari'ati minas samahi wat taysir. Dalam surat Al-Maidah ketika membacakan atau menjelaskan tentang tata cara berwudu, kemudian setelah itu disebutkan ketika seorang junub diperintahkan untuk mandi. Kemudian kalau tidak menemukan air, boleh mengganti wudu atau mandinya dengan tayamum. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayatnya, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak pengen menyusahkan kalian. Dari ayat ini, para ulama sepakat bahwasanya agama ini selalu mendukung prinsip memudahkan seseorang. Artinya ada aturan, dalam agama ada aturan baku. Seringkali disebut azimah, itu aturan baku. Aturan awal dari Allah Subhanahu wa taala. Salat azimahnya harus berdiri. Jadi rukun dalam salat fardu, tidak berdiri tidak sah. Wudu harus dengan air, mandi apalagi harus dengan air. Itu namanya azimah. Namun saat seseorang berada dalam kondisi tertentu yang dia merasa kesulitan, maka kaidahnya dimudahkan. Tidak bisa berdiri, faqa'idan, duduk. Tidak bisa duduk, fa'ala jamb, berbaring, dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an", tidak punya air, atau susah atau tidak bisa pakai air karena berbahaya misalnya, sulit dan lain sebagainya, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamum dengan sa'id. Wal qa'idatul ammah taqul al masyaqqah tajlibut taysir. Ini kaidahnya. Ya, di antara kaidah 5 yang kaidah induk dalam agama. Ya, di antaranya yang kemarin kita sebutkan ada innamal a'malu binniyat, yaitu kaidah yang pertama. Kemudian di antaranya yang kedua al masyaqqah tajlibut taysir. Kemudian yang sebelumnya tentang al yaqin la yazulu bisyak. Ada yang ingat maknanya apa? Tentang apa? Yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Contohnya saat orang ragu dalam hadatsnya, tapi dia sudah bersuci, ya, kemudian ragu berhadas atau tidak, maka tinggalkan keraguan. Nah, ini juga kaidah-kaidah yang dipegang di dalam fikih. Ala anna ba'dal ulama'i ja'aluhu minal masail at-ta'abbudiyah. Namun beliau tidak mengesampingkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah perkara ta'abbudiyah, perkara yang sakral, perkara yang memang begitu syariatnya dan kita tidak perlu cari tahu hikmahnya. Jadi sebagian ulama tidak repot-repot, udah tidak usah cari tahu hikmahnya. Udah ini syariatnya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pengennya kita beribadah dengan cara seperti ini, ya udah ikuti saja. Ya udah, ikuti saja. Sebagian ada yang seperti itu. Allati la tuqalu hikmatuha, kata mereka, ini hikmahnya tidak bisa ditemukan. Ya. Wallahu a'lam bimuradihi, dan Allah Maha tahu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dari perbedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Namun bisa saja para ulama yang mengatakan seperti ini karena di zaman mereka juga belum maju teknologinya. Tapi kalau zaman sekarang bisa saja orang ya mencari tahu dengan teknologi yang ada. Ya tadi dengan memeriksa apa bedanya urin laki-laki, bayi laki-laki dengan urin bayi perempuan.
Dan teman-teman bisa mencari di Google, ya, bisa dicari lebih banyak lagi tentang perbedaan itu. Dan tidak masalah sebenarnya kita mencari-cari hikmah dari sebuah syariat, meskipun kita tidak boleh memaksakan harus tahu hikmahnya. Mencari hikmah boleh, tapi jangan memaksakan harus tahu hikmah. Ya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita disuruh sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuhi, sudah. Kalau ada hikmah, maka alhamdulillah, tujuannya untuk apa? Menambah keimanan kita. Berarti ini syariat yang begitu sempurna, Masya Allah. Di zaman Nabi SAW belum ditemukan teleskop atau apa? Alat untuk mikroskop. Teleskop untuk lihat bintang, ya. Belum ditemukan mikroskop dan seterusnya teknologi-teknologi yang sekarang kita temukan. Tapi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibedakan. Sekarang kita baru tahu. Nah, ini kita tambah yakin, berarti memang harus kita samakan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah benar, insya Allah bermaslahat, insya Allah yang terbaik. Karena apa? Karena memang Allah yang maha tahu, lebih tahu daripada kita, daripada diri kita sendiri. Allah yang menciptakan kita. Biasanya dicontohkan oleh para ulama, sebagaimana kalau produsen sebuah barang, yang paling tahu cara perawatan barang itu adalah produsennya, perusahaannya. Misalnya produk apa misalnya? Kipas angin misalnya. Cari tahu bagaimana perawatannya, listriknya yang cocok, berapa wattnya dan lain sebagainya, tegangannya, sehingga awet dan lain sebagainya. Dijelaskan di buku panduannya. Yang bikin buku panduan siapa? Perusahaannya. Nah, kita manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kita yakin bahwa aturannya Allah Subhanahu wa taala yang paling benar dan yang paling baik. Jadi sekali lagi, kita tidak memaksakan dan menyulitkan diri, memberatkan diri untuk cari tahu hikmah, tapi boleh kita cari hikmah dengan tujuan untuk menambah keimanan kita. Tambah lagi, kadang-kadang kita bertemu orang yang selalu menakar atau menimbang sesuatu dengan logika. Apa alasannya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, ya, kalau kita tahu ilmunya, kita jelaskan, oh ini loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan kisos misalnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang membunuh sengaja dengan niat harus dibunuh balik? Dijelaskan, ini hikmahnya seperti ini. Nah, karena ada orang-orang yang ngeyel seperti ini harus dikasih tahu. Tapi kalau kita alhamdulillah insya Allah sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, maka sudah, kalau ada syariat, ada aturan yang mungkin kadang-kadang memberatkan kita atau tidak nyambung di akal kita, terima saja dulu. Terima saja dulu, insya Allah. Dan bukan insya Allah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya di balik itu, hanya saja kita kadang-kadang akalnya tidak sampai. Ini berkaitan tentang hadis yang tadi kita sebutkan. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit tambahan, ya, bahwa najis yang disebutkan di sini, najis kencing bayi laki-laki itu najis ringan, ya, mukhaffafah. Adapun najis yang lain disebut najis mughalladhah, yaitu najisnya anjing, ya, air liur dan juga zatnya. Sebagian ulama mengatakan zatnya juga sama. Kalau kita menyentuh anjing, terutama dalam kondisi basah, anjingnya basah atau tangan kita basah, maka najisnya najis mughalladhah dibasuh atau disucikan dengan cara yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dicuci sebanyak berapa? 7 kali dalam hadis yang pernah kita sebutkan di awal. Ya, kemudian salah satunya dengan turab, dengan pasir. Sisanya selain itu secara umum disebut najis mukhaffaf, mutawassithah, sedang, yang memang dicucinya atau dibersihkannya normal dengan cara dibasuh, dicuci, dialirkan air sampai kita merasa cukup hilang najisnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sedikit tambahan hadis Anas setelah dikumandangkannya azan. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi bicara tentang kencing bayi laki-laki, sekarang kencing orang dewasa laki-laki, ya. Maka bukan lagi mukhaffafah tetapi mutawassithah, yang harus dibasuh, disiram. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui, tiba-tiba langsung buang air kecil di masjid.
Nah ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok bisa Arab Badui tiba-tiba kencing di masjid? Ya. Yang pertama karena memang Arab Badui beda dengan Arab Madani. Ya. Orang kota beda dengan orang pelosok. Apalagi pelosoknya benar-benar pelosok. Orang gunung misalnya, atau orang yang tinggalnya di hutan misalnya dan lain sebagainya. Biasanya orang yang tinggal di perkotaan atau di pemukiman yang padat lebih tahu tata krama, lebih tahu adab. Ya, sedangkan mereka jauh dari pengajaran-pengajaran seperti ini. Ya. Yang kedua, bisa saja si Arab Badui ini ngelihat bahwa itu tanah kosong saja, ya. Karena memang pada waktu itu masjidnya Nabi SAW tidak memakai lantai, tidak memakai marmer, ya, masih. Jadi saat dibangun masjid itu lantainya itu dipakai pasir plus kerikil. Pasir plus kerikil. Intinya sebagian besar mungkin masih tanah biasa. Ya, Masjid Nabawi itu asalnya adalah pekarangan milik 2 orang anak yatim yang diasuh oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala. Dan itu bekas, di situ dulunya ada kuburannya orang musyrikin, kemudian ada pohon-pohon kurma, ada bangunan-bangunan yang sudah roboh, sudah runtuh. Maka Nabi minta dibersihkan, kuburannya dibongkar, dipindahkan, diratakan, pohon-pohonnya ditebang segala macam sampai layak untuk dijadikan masjid. Nah, namun masih sederhana sehingga orang Arab Badui ini ketika datang bisa saja kira oh ini tanah biasa, kemudian dia langsung kencing. Fazajarahun nas. Nah, orang biasa akan marah. Bahkan disebutkan, ya, ada yang mungkin di antara mereka ada yang sudah ngambil sendal, mau digaplok atau lain sebagainya, ya, mau dipukulin, udah ngambil kayu mungkin. Intinya dimarahi. Mau disergap sama para sahabat. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk lagi akhlak mulianya beliau. Beliau tahu kondisinya, tahu apa sikap yang pas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah melarang sahabat-sahabat, biarin, selesaikan kencingnya. Subhanallah, disuruh selesaikan kencingnya, jangan diganggu dulu. Apa alasannya? Para ulama menyebut di antara alasannya yang pertama, kalau misalnya lagi buang air kecil, kemudian malah mau dipukuli, dia bakal lari-lari. Ya. Nanti kalau dia lari-lari sambil kencing-kencing gimana? Ya. Akan tambah melebar lagi najisnya. Nah, ini bentuk kecerdasannya Rasulullah SAW. Makanya beliau disebut uswah hasanah, panutan. Yang kedua, nah ini dari sisi medis. Para ulama menyebutkan kalau orang lagi kencing kemudian dia merasa takut, kemudian tiba-tiba berhenti, benar-benar bisa bikin sakit, penyakit. Dan para dokter semuanya bilang jangan pernah nahan pipis, ya, lama-lama. Ya, kalau sebentar nggak masalah, tapi kalau lama-lama sumber penyakit. Ada orang nggak bisa buang angin, itu biayanya jutaan, ratusan mungkin dan lain sebagainya untuk bisa hanya buang angin. Bagaimana kalau dia nggak bisa kencing? Mungkin harus bikin saluran dari tubuhnya, ya, dari yang lainnya. Sedangkan air kencingnya pasti akan terus diproduksi. Kalau dia makan, dia minum, maka harus minum. Dan itu banyak orang seperti itu. Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu mana yang terbaik untuk si Arab Badui. Ditambah lagi Nabi tahu bahwasanya ini orang pelosok, nggak tahu tata krama memang. Makanya perlu dikasih tahu dulu. Tapi ngasih tahunya jangan ya kayak orang mau ngebukin dan lain sebagainya. Yang ada orangnya udah keras, digituin tambah keras lagi, bukan malah mau nerima, ya, malah nanti yang ada berantem dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nahahum falamma qada baulah, sudah selesai kencingnya, Amarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bidanubin min ma, malah Nabi nyuruh sahabat ambil air. Ya, yang kencing siapa? Malah yang disuruh ambil air siapa? Sahabatnya yang disuruh ambil air. Sahabat mau mukulin si
si laki-laki Badui ini malah sahabat yang disuruh ngambil air, ambil seember air, fa uhriqa alaihi, lalu disiramkan sebanyak-banyaknya, secukupnya, dan tidak perlu dibuang pasirnya. Nabi SAW tidak sampai membuang pasirnya atau tanahnya, cukup disiramkan sampai sekiranya sudah hilang najisnya dengan baunya atau warnanya, kemudian masih bisa menjadi suci lagi. Nah, subhanallah, ini bentuk yang pertama. Faedahnya kita singkat saja, nanti penjelasan Syekh kita sebutkan secara detail di kesempatan mendatang. Faedah singkatnya adalah yang pertama, najis orang dewasa mutawassithah, ya, sehingga pembersihannya tidak seperti najis bayi laki-laki yang tadi hanya dipercikan, kalau ini harus disiramkan. Yang kedua, ya, kasih sayangnya Nabi SAW dan hikmahnya beliau melihat mana yang terbaik dalam menyikapi kondisi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما